Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1799 sampai tahun 1801. Xiaoming telah kembali, Li Cheng melihat putranya dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya dia masih menyayangi putranya. Ayah, kamu baik-baik saja. Sepertinya istirahatnya kurang baik, Li Ming menunjukkan kekhawatiran. Li Cheng melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Aku terlalu lelah tadi malam. Aku kurang istirahat. Itu tidak mengganggu. Jericho Li memandangnya, tapi menurutnya tidak. Tapi ini belum waktunya dia berbicara, dia masih mengamati. Li Ming tidak percaya bahwa Li Cheng baik-baik saja. Dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apa yang dikatakan Jericho Li sebelumnya. Li Cheng kemudian memandang Jericho Li yang berdiri di samping Li Ming, Xiaoming, ini. Oh, ayah, dia adalah ahli yang saya minta dari Tiongkok. Sungguh menakjubkan Li Ming dengan cepat memperkenalkan, ayah, kamu bisa memanggilnya Li Sao. Yah, itu bagus, Li Cheng mengangguk dan mengamati Jericho Li sambil bergumam. Apakah anak muda seperti itu ahli? Dia pikir putranya mungkin telah dibodohi. Lagi pula, Jericho Li terlihat terlalu muda, yang sama sekali berbeda dari gambaran para ahli dalam imajinasinya. Li Ming tidak tahu apa yang dipikirkan Li Cheng, tapi berkata dengan santai, ayah, jangan meremehkan Li Sao. Li Sao sangat terkenal di Tiongkok. Tahukah Anda perusahaan Rende? Dia adalah bos dari perusahaan Rende. Li Cheng terkejut dan memandang Jericho Li dengan tidak percaya. Dia juga pernah mendengar tentang perusahaan ini. Sepertinya dia akan memasuki pasar luar negeri baru-baru ini. Dia telah menjalin beberapa kontak dengan orang-orang di perusahaan Rende sebelumnya. Namun, sebelumnya, perusahaan Rende sebagian besar beroperasi di daratan Tiongkok. Mengenai detail perusahaan Rende, dia tidak tahu banyak tentangnya. Dia hanya tahu bahwa perusahaannya berkembang sangat pesat. Saya tidak dapat melihat bahwa Li Saonianji begitu kuat. Kata-kata Li Cheng tentu saja tulus. Ketika ia masih cukup muda untuk menjalankan perusahaan sebesar itu, ia tentu tidak perlu mempertanyakan kemampuannya. Ketika dia seusianya, dia tidak bisa melakukannya sejauh ini. Tuan Li tersanjung, kata Jericho Li dengan tatapan ringan, tidak senang atau marah. Li Cheng menatapnya dengan heran lagi. Umumnya anak muda yang mendengar pujian seperti ini akan menunjukkan kegembiraannya. Tapi pemuda ini begitu tenang. Benarkah yang dikatakan putranya? Ayah, apakah ada yang terjadi di rumah akhir-akhir ini? Tentu saja, Li Ming sangat khawatir untuk menemukan orang yang membunuh Li Cheng. Wajah Li Cheng berubah sedikit, dan dia melihat sekeliling dengan gugup, lalu berkata, tidak, semuanya tenang. Perubahan halus ini terjadi di mata Jericho Li, yang membuatnya lebih percaya diri dengan spekulasinya. Selama ini, Li Cheng pasti mendatangi pria itu. Li Ming juga sangat merasakan bahwa Li Cheng sepertinya berbohong. Dia mengerutkan kening, ayah, apakah ayah baik-baik saja? Tidak apa-apa. Apakah aku masih bercanda denganmu? Li Cheng menatap putranya dan memasang wajah buruk. Li Ming merasa tidak enak dan segera mengubah kata-katanya, ayah, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya bertanya dengan santai. Karena tidak, saya tidak akan bertanya lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa meminta terlalu keras, dia harus melakukannya perlahan. Dia segera memotong topik pembicaraan, ayah, di mana mereka? Masih di perusahaan. Jawab Li Cheng santai. Yah, aku tahu, Li Ming mengangguk, matanya memancarkan pantulan. Dia tidak bodoh. Dia telah berurusan dengan saudara-saudaranya selama bertahun-tahun, dan dia tahu betul sifat ketiga saudara laki-lakinya. Ketiga kakak laki-lakinya semuanya pesolek. Tentu saja, mereka memiliki beberapa keterampilan manajemen, tetapi mereka tidak sebaik dia. Dulu, ketiga orang itu tidak pernah menanyakan apapun tentang perusahaan. Mengapa mereka bertanya tentang perusahaan dan pergi ke perusahaan untuk pelatihan ketika dia pergi ke Huaxia? Saya khawatir ada hal lain. Li Ming dengan santai menyandarkan tubuhnya ke kusen pintu, dan sudut matanya menyapu sekeliling ruangan. Dia memiliki pemandangan yang bagus tentang perabotan di dalam ruangan. Kemudian dia secara tidak sengaja menyapu ke belakang dan berkata sambil tersenyum, ayah, kamu baru saja kembali, dan kamu tidak cukup istirahat tadi malam. Ayo istirahat. Aku tidak akan mengganggumu. Baiklah. Li Cheng mengangguk, tidak berbeda. Li Sao, aku akan membawamu ke tempat lain, kata Li Ming sambil tersenyum, kembali menatap Jericho Li. Jericho Li mengangguk dan pergi bersama orang-orang.
Li Cheng melihat ke belakang kedua orang yang pergi. Ada cahaya aneh di matanya. Tanpa berkata-kata, dia diam-diam kembali ke kamar dan menutup pintu. Di sini, Jericho Lee dan Li Ming meninggalkan villa. Li Sao. Begitu Li Ming ingin berbicara, Jericho Lee menghentikannya dengan matanya. Masuk ke dalam mobil dan pergi. Jericho Lee berkata dengan nada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Li Ming terkejut dan tidak mengetahui situasinya, tapi dia tahu. Dua orang di dalam mobil, suara gemuruh mobil, segera meninggalkan komunitas villa. Setelah meninggalkan sekitar 10 kilometer, Li Ming ragu-ragu dan berkata, Li Sao, ada apa? Seseorang baru saja mengikuti, kata Jericho Lee dingin. Pelacakan. Li Ming terkejut. Tangannya yang memegang kemudi bergetar. Dia tidak dapat mempercayainya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Saya tidak merasakan apapun. Itu karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksinya, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar diikuti? Li Ming menatap dengan mata terbelalak, bingung, bagaimana seseorang bisa mengikuti kita ketika kita meninggalkan rumah. Aneh, siapa yang akan mengikuti kita? Siapa yang dikirim ayahku? Aku tidak tahu, kata Jericho Lee, tapi menurutku itu bukan milikmu ayah yang mengirim orang untuk mengikutimu, tetapi orang yang mengikuti ayahmu mengirim orang untuk mengikutimu. Li Ming pusing. Saya tidak mengerti. Apakah orang yang membunuh ayahku yang mengirim seseorang untuk mengikuti kita? Seharusnya begitu, tapi belum sepenuhnya pasti, kata Li, yang sangat konservatif. Ini. Li Ming mengerutkan kening dan tidak mengerti. Keluar, itu aneh. Apakah orang-orang yang mengikuti kita dan orang-orang yang membunuh ayahku? Tidak mungkin, bukan. Katanya mereka tidak yakin, dan sekarang tidak ada bukti langsung untuk membuktikan identitas mereka. Jericho Lee memberinya tatapan pucat. Bagaimana bisa otak orang ini tiba-tiba menjadi begitu tumpul? Dia hanya mengatakan itu karena tidak ada bukti langsung, dia konservatif, agar tidak membuat kesalahan dan menyimpulkan kesalahan. Baiklah, kata Li Ming sambil tersenyum, tapi kamu bilang ayahku sedang diawasi. Jericho Lee memandangnya sambil tersenyum. Daripada tersenyum, dan berkata, tidakkah kamu memperhatikan bahwa ayahmu barusan tidak normal? Bab 1800. Li Ming tercengang lagi. Melihat ke belakang sejenak, dia dalam keadaan linglung dan sedikit kesurupan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia biasa pergi bermain bola dan menemui klien pada hari Sabtu. Namun, dia kembali pagi-pagi sekali hari ini. Dia masih lelah dan tidak seharusnya begitu. Dia baru berusia 50-an. Dia sedang dalam masa prima. Dia biasanya memberikan perhatian besar untuk menjaga kesehatannya. Kesehatannya tidak terlalu buruk. Bahkan jika dia tidak mendapatkan istirahat yang baik tadi malam, dia seharusnya tidak begitu tertekan. Bukankah sudah jelas? Dia mendatangi pria itu lagi, Jericho Lee bersenandung dingin. Li Ming kaget. Wajahnya berubah dan dia menarik napas. Maksudmu ayahku pergi mencari pria aneh itu lagi? Aku tidak yakin, tapi orang normal tidak begitu depresi tanpa alasan. Aku bisa melihat ayahmu terlihat pucat dan tak bernyawa, meski dia tidak begitu marah. Dia tampak seperti 60 atau 70 ketika dia berusia 50-an. Dia sepertinya menjadi tua sedikit cepat. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Mungkin itu hanya karena terlalu banyak bekerja, balas Li Ming. Jericho Lee memandangnya sambil tertawa, kamu baru saja mengatakan bahwa dia memperhatikan pemeliharaan kesehatan. Apakah orang yang memperhatikan pemeliharaan kesehatan akan seperti ini? Terlebih lagi, ayahmu setiap hari makan, minum, menghibur, dan bermain bola. Jam kerjanya kurang dari 2 jam. Apakah ini terlalu banyak kerja? Apakah kamu bercanda? Ini langsung membuat Li Ming malu, yah, aku salah. Terlebih lagi, meskipun seseorang terlalu banyak bekerja, dia hanya terlihat lelah, tetapi ayahmu lelah. Dia sudah mati dan kelelahan sama sekali, Jericho Lee tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ah. Li Ming terkejut, dan wajahnya menunjukkan warna kekhawatiran yang kuat, bukankah itu berarti ayahku mungkin sedang sekarat? Jericho Lee tidak menjawab, tetapi mengangkat alisnya, wajahnya menunjukkan warna yang aneh, baru saja, kamu secara khusus datang ke pintu, melihat ke dalam ruangan, apa yang kamu lihat? Biar ku lihat. Li Ming meraih sendok di kepalanya dan berpikir lama, sepertinya tidak ada yang istimewa. Perabotan di kamar normal. Lampunya redup, tapi normal. Jika Anda ingin tidur di siang hari bolong, Anda harus menariknya. Menutup tirai. Puff. Jericho Lee langsung tertawa,
menurutku kamu tidak punya otak yang bagus. Bagaimana cuaca hari ini? Li Ming tertegun, dan segera melihat ke langit di luar jendela. Dia tidak bisa menahan diri untuk tetap diam, hari mendung. Bagaimana cahaya sekuat itu bisa datang pada hari berawan? Dan diperkirakan akan segera turun hujan. Di manakah cahaya di dalam ruangan begitu kuat sehingga Anda perlu menutup tirai? Jericho Lee memberinya tatapan pucat. Dia menyadari bahwa pria ini terkadang sangat pintar, tapi terkadang dia mengatakan sesuatu tanpa berpikir. IQ Li Ming naik, berarti lampu di kamar ayahku tidak normal. Tentu saja, ini tidak normal. Tidak terlalu gelap. Saya melihatnya ketika saya berdiri di luar pintu, tapi Anda tidak menyangka, kata Jericho Lee dengan nada menghina. Wajah Li Ming menjadi malu dan berkata, apa maksudnya? Artinya ada yang tidak beres di kamar ayahmu. Kalau dipikir-pikir, ada apa di kamar itu? Jericho Lee mengingatkan. Setelah mendapat petunjuk seperti itu, Li Ming juga mulai berpikir. 5 menit kemudian, dia menepuk kemudi dan berseru, saya ingat. Ada lampu aneh di meja samping tempat tidur ayah saya. Belum pernah ada yang namanya lampu seperti apa sebelumnya. Jericho Lee tidak melihat ke pintu sebelumnya. Dia hanya melihat cahaya di dalam sangat gelap dari celah pintu, bentuknya seperti bunga teratai, seperti lampu teratai, tapi warnanya biru dan putih. Saya juga memperhatikan ada semacam udara hitam di atasnya, kata Li Ming cepat. Bentuknya seperti lampu teratai, biru dan putih. Udara hitam. Jericho Lee sedikit terkejut, dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul di kepalanya. Wajahnya mau tidak mau berubah. Apakah itu, Li Sao? Tahukah kamu apa lampu itu? Li Ming melihat apa yang sepertinya dia sadari dan bertanya dengan cepat. Lampu teratai Yin Yang. Apa itu? Anda tidak dapat memahami penjelasan ini, tetapi Anda tidak perlu mengetahuinya. Anda harus melakukan semua yang saya katakan di masa depan. Jericho Lee tidak menjelaskan lampu teratai Yin Yang, melainkan memberi perintah. Meskipun Li Ming bingung, dia tidak peduli. Li Sao, katakan saja padaku. Anda segera mengatur orang untuk membantu saya menemukan sesuatu, lebih cepat lebih baik. Itu harus dikirimkan kepada saya dalam 3 hari. Apa itu? Narsisus hijau es adalah sejenis tanaman kelas atas dengan spiritualitas tertentu. Ini bisa dianggap sebagai obat mujarab atau alat pemurnian. Temukan saja. Ini harus cukup cepat, Anda tahu. Perintah Jericho Lee. Bagus. Meskipun dia tidak tahu apa itu Bincui Narsisus, Li Ming tetap melakukannya. Dia memanggil orang-orangnya sendiri untuk mengaturnya. Saya telah melakukannya sesuai permintaan Li Sao. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ke kuil Longxia. 2 jam kemudian, mereka berkendara ke kuil Longxia. Sebagai satu-satunya kuil Buddha di Nanyang, kuil Longxia sangat terkenal, sehingga banyak orang datang berkunjung dan membakar dupa. Bahkan beberapa orang yang datang ke sini untuk berwisata akan datang ke sini untuk bermain. Ini kuil Longxia. Berdiri di gerbang kuil Longxia, Jericho Lee menatap bangunan megah di depannya. Kuil ini mewah, dibandingkan dengan kebanyakan kuil di Tiongkok. Jericho Lee memiliki senyuman aneh di wajahnya. Yah, bagaimanapun juga, orang yang datang ke sini untuk membakar dupa umumnya kaya dan menyumbangkan lebih banyak dupa, Li Ming menjelaskan sambil tersenyum. Mata Jericho Lee menyapu kuil Longxia, lalu berkata dalam hati, ayo masuk dan melihat. Mengikuti kerumunan orang ke dalam kuil, Li Ming membeli dupa di gerbang dan menyumbangkan sejumlah uang dupa. Jika kamu tidak membayar dupa, tidak mungkin keluar masuk kuil Longxia. Ini adalah kebiasaan di sini. Li Ming berkata tanpa daya. Tidak masalah bagi keduanya untuk menyumbangkan sedikit uang. Semula pakaian upacara tersebut tidak benar-benar datang untuk membakar dupa dan menyembah Buddha, melainkan untuk mengamati keadaan kuil Longxia. Kuil Longxia dibagi menjadi beberapa bagian, dengan halaman luas di depan dan tempat pedupaan besar, tempat banyak wisatawan membakar dupa dan berdoa. Melalui halaman, menuju Aula Buddha, terdapat tumpukan patung Buddha besar dan kecil. Di depan Aula Buddha banyak turis yang memberi penghormatan, dan di sebelahnya ada beberapa biksu yang menjawab pertanyaan para peziarah. Li Sao, bisakah kita masuk dan berkunjung dan meminta tanda? Li Ming tidak tahu niat Jericho Lee datang ke sini, jadi dia hanya bisa bertanya ragu-ragu. Jericho Lee berpikir sejenak, masuk dan lihat. Sulit untuk membuat penilaian, bukan? Tentu saja, dia menolak memberi penghormatan kepada kuil Buddha, tapi ini bukan waktunya untuk enggan. Lebih penting melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bab 1801
Bagus, Li Ming mengangguk, lalu memimpin Jericho Li ke Aula Buddha. Saking banyaknya pengunjung, keduanya harus mengantri. Selagi menunggu, mereka mendengar beberapa orang berbisik di depan mereka. Pemimpin kuil Longxia kembali terungkap baru-baru ini. Manifestasi. Benarkah? Bukankah kamu berbohong kepada kami? Bagaimana aku bisa menipumu? Apa yang kukatakan itu benar? Mendengar diskusi tersebut, Jericho Li dan Li Ming mengerutkan kening secara bersamaan. Tentu saja Jericho Li tidak percaya dengan hal semacam ini. Setelah mendengarkannya, Li Ming sekarang memiliki sikap skeptis terhadap apa yang disebut penguasa kuil Longxia. Di mata Jericho Li, Li Ming bergegas bertanya dengan suara rendah. Saudaraku, ada apa denganmu tentang perwujudan orang tinggi itu? Pria yang didekati adalah seorang pria berusia 30-an. Dia sedikit terkejut. Lalu dia memandang Li Ming dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu turis di sini? Ya, Li Ming tidak peduli dengan identitasnya saat ini. Bagaimanapun, dia datang untuk berbicara. Pantas saja aku tidak mengetahuinya, kata pria itu sambil tersenyum puas. Sudah kubilang, ada rumor tentang kuil ini di kota kita bahwa ada seorang guru yang sangat kuat di kuil Longxia. Ahli ini hampir maha kuasa. Dia dapat melenyapkan bencana dan mengusir roh jahat serta menjaga kesehatan orang selamanya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Wajah Li Ming menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia mengetahui semua hal ini sejak lama, tetapi dia harus berpura-pura bahwa dia baru mendengarnya untuk pertama kali. Dikatakan bahwa tuan ini tidak dapat melihat kepala tanpa ekor. Hanya orang yang sangat saleh yang dapat melihatnya dan meminta restunya. Pria itu berkata sambil tersenyum. Li Ming bahkan bertanya, apakah kamu meminta restunya? Mendengar ini, wajah pria itu langsung menjadi serius. Pada saat yang sama, dia memelototi Li Ming, set. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Benarkah seorang ahli dapat melihat jika dia ingin melihat, dan dapat dilindungi jika dia ingin dilindungi? Jika kamu mau untuk mendapat perlindungan dari seorang ahli, hatimu harus bertakwa. Kalau kurang taat, apalagi melihatnya, bahkan lebih tidak mungkin mendapatkan perlindungannya. Jadi, wajah Li Ming tiba-tiba tercerahkan. Di samping Jericho Li, dia tidak bisa menahan cibiran. Ketulusan adalah jiwa. Saat ini metafisika. Secara umum, seorang ahli sejati tidak membutuhkan Anda untuk menjadi taat sama sekali. Seorang ahli juga seorang manusia, dan hatinya penuh dengan daging. Selain mereka yang memang berdarah dingin, tidak berperasaan dan keras hati, bahkan tukang jagal yang membunuh orang seperti Rami, ada juga kekhawatiran dan titik lemah di hatinya. Selama Anda melakukan apa yang Anda suka, bisakah orang menolak Anda? Hanya pembohong yang bisa mengucapkan kata-kata tulus seperti itu. Sejujurnya, ini bukan suatu kesombongan. Jericho Li yakin bahwa yang disebut penguasa kuil Longxia adalah kedok untuk menipu dunia. Ada apa dengan manifestasi tuannya? Li Ming bertanya lagi. Pria itu mendengus dan tampak rindu. Dikatakan bahwa ahli itu muncul lagi 2 hari yang lalu. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang melihatnya. Kecelakaan. Awalnya, semua orang mengira dia sudah mati. Bagaimana Anda tahu bahwa dia beruntung bertemu dengan penguasa kuil Longxia, dan kemudian dia diselamatkan? Apa? Li Ming sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Jericho Li mengira dia mengalami halusinasi pendengaran sejenak. Apa? Apakah ini tentang Li Cheng? Melihat Li Ming begitu terkejut, pria itu mengira dia terkejut dengan bakatnya, jadi dia berkata dengan bangga, saya telah mendengar banyak orang hebat mengatakan ini, itu benar. Jadi saya datang ke sini dengan tergesa-gesa. Saya tidak melakukannya, aku tidak ingin bertemu dengan ahlinya, tapi setidaknya aku harus menunjukkan ketulusanku. Konon Li Cheng mendapat perlindungan dari sang master karena dia berkunjung ke sini berkali-kali dan memindahkan sang master. Mendengar ini, wajah Li Ming menjadi sangat jelek. Dia akhirnya mengerti kenapa dia menganggap wajah Li Cheng sangat jelek saat melihat Li Cheng hari ini. Begitulah. Jericho Li mencibir dalam hatinya. Benar-benar penipuan. Dia benar-benar meremehkan lawannya. Dia sangat pandai menghitung. Melihat para peziarah yang sangat ingin datang ke tempat yang disebut ahli, meskipun dia bodoh, dia tahu bahwa ini adalah tipuan untuk menipu orang. Lagi pula, banyak dari mereka adalah orang bodoh yang datang ke pihak yang disebut ahli dan berinisiatif mengirim uang. Saya khawatir begitu banyak peziarah di kuil Longxia yang mengandalkan jasa yang disebut ahli. Di mana kuil bisa begitu populer?
Tapi dia tidak mengerti jika kuil Longxia bermain seperti ini, bukankah dia akan takut dengan insiden jendela timur suatu hari nanti? Anda tahu, betapapun sempurnanya penipuan itu, suatu hari nanti akan terungkap. Begitu terungkap, mampukah mereka menahan amarah para peziarah? Di antara orang-orang yang datang memberi penghormatan, banyak juga orang-orang dengan identitas besar. Jericho Lee tidak berpikir bahwa kuil Longxia dapat menahan tekanan dari orang-orang besar itu, kecuali jika ada yang disebut master di kuil Longxia, dan kekuatan dari master itu dapat membuat semua orang harus menyerah. Di dunia ini saja, uang dapat membuat iblis mendorong kincir. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, selama dia mampu membayar harganya, dia bisa bergerak. Selama Anda dapat menemukan master yang lebih baik daripada master kuil Longxia untuk menangani kuil Longxia, maka kuil Longxia akan dihancurkan. Wajah Li Ming menjadi semakin jelek. Melihat ini, Jericho Lee menepuk pundaknya dan mengingatkannya dengan matanya bahwa ini bukan waktunya untuk marah. Cobalah bersabar sebelum semuanya menjadi jelas. Ho! Li Ming menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu bertanya dengan hati-hati, "Saudaraku, kapan kamu mengatakan bahwa Li Cheng bertemu dengan perlindungan seorang ahli?" "Hanya 2 hari ini." "Di mana lokasi tepatnya?" "Ini adalah informasi kuncinya," dia bertanya secara alami. Pria itu mengenang selama beberapa detik, "Saya tidak yakin tentang ini. Sepertinya saya hanya mengatakan itu berada di Gunung Tiankai yang jaraknya puluhan kilometer, tetapi saya tidak tahu persis di mana letaknya." "Oh, baiklah, terima kasih, saudaraku." Li Ming mengangguk dan menatap Jericho Lee. Jericho Lee mengangguk lembut, langit terbuka. Tampaknya tempat berikutnya yang akan dia tuju juga sangat jelas, yaitu Gunung Tiankai. Tentu saja dia tidak akan terburu-buru ke masa lalu, karena siapa yang tahu kalau ada konspirasi tersembunyi di dalamnya. Dia harus berhati-hati dalam menghadapinya. Setengah jam kemudian, jamaah di depan akhirnya selesai beribadah. Giliran Jericho Lee dan giliran Li Ming. Mereka masuk bersama. Ketika mereka melangkah ke Aula Buddha, Jericho Lee langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Dengan baik, Jericho Lee waspada dan mengamati situasi internal Aula Buddha tanpa jejak apapun. Ini adalah cara yang biasa dia lakukan dalam melakukan sesuatu. Intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah di dalam Aula Buddha.